Ya kembali di Menonjol Podcast episode selanjutnya dan sekarang kita akan bahas mengenai Thor Love and Thunder. Dan sini gue ditemani seperti biasa oleh Rehan dari Clip Out X Universe. Halo Bro Halo Rehan. semuanya. Oke, ya dan juga ada Bang Putra nih. Halo. Ya, oke Bang Putra habis nonton Top Gun Maverick tadi. Nantilah kita cerita ya. Nantilah ya. Oke, dan juga ada Bro Dava nih dari Marvel Lows Indonesia nih. Halo semua, Selamat malam. Oke, yo. Oke, dan sini kita akan bahas mengenai Thor Love and Thunder. Nah, menurut kalian nih, gimana pendapat lo nih soal trailernya nih? Apa yang ingin lo bahas awal-awal nih? Silakan. Kalau menurut gua ya, yang kenotis pertama, kalau menurut gua kayaknya bener-bener ini ya, apa namanya? Kayaknya ya. Ini film durasi berapa? Gue lupa. 2 jaman ya, 2 jaman. 2 jam 2 jam. doang. 2 jaman pas ya. Kalau menurut gua kayaknya ini dibikin kayak roller coaster nggak sih? Soalnya kalau gue lihat dari trailernya pun kayaknya roller coaster. Jadi kayak banyak adegan-adegan funny-nya dari Taika Waititi. Nah nanti adegan-adegan kelamnya tuh tiap adegan ada gore-nya. Oh. Soalnya kalau gue lihat dari trailer kan gitu, set, fun, terus diliatin Olympus, indah, segala macam. Pas sudah masuk gore langsung musiknya berubah, tone warnanya jadi monokrom, hitam semua gelap. Nah kalau menurut gue kayaknya nanti bakal dibikin gitu ya, dibikin apa namanya filmnya dibikin naik turun gitu. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Kelihatannya sih kayak gitu. Oke. Jadi gak fun doang kayak tebak-tebak kan fun tuh sih, Pak. Iya, kalau Ragnarok full anjir, komedi, parodi. Tapi berhasil, Pak. Itu masalahnya Ya, berhasil, Bang. Karena ya Disney, Disney. Disney ya kan ceria-ceria, Pak ya. Target marketnya sesuai lah. Iya benar ceria banget tuh. Aduh. Oke, thank you Rian. Kalau dari Bang Putra, silakan Bang Putra, gimana Bang Putra? Dibuka dengan scene-nya si Korg ya, kalau nggak salah ya, si alien batu itu Korg, si Taika Waititi menceritakan bahwa ada lagi dewa yang nggak kenal takut gitu kan. Dia bukan manusia biasa gitu. He's an ordinary man gitu kan. He's a god gitu. Langsung kayak satisfying gitu kan. Wah gitu, terus tiba-tiba kayak ada classic Thor. Itu classic Thor ya kalau dibilangnya, yang pakai helm itu. Iya, Kayak classic Thor ya. Nah, Iya. Kostumnya juga terang benderang sekali begitu datang ke Olympus gitu kan, hampir keseluruhan, terus masuk ke scene yang bikin saya wow, itu adalah Gore the God Butcher gitu kan. Terus masuk ya dengan tutup kerudung terbuka dengan tampilannya benar-benar sangar banget. Waduh, gue pikir Taika Waititi abis lihat apa sih bikin Gore kayak gitu kan. Gue yakin interpretasinya tuh dia pengen banget kayak, aduh gue pengen bikin komik akurat lah gitu kan, dengan tentakel di sininya misalkan gitu kan, kayak dibikin sama Boss Logic gitu ya. Ada yang lihat gak sih posternya Boss Logic? Oh, iya. Ada. Mungkin mau dibikin kayak gitu kali apa gimana gitu ya. Tapi kayak, aduh gue kalau mengadaptasi kayak gini kalau komik akurat, banyak banget nih hal yang gue ambil nih. Classic Thor aja gue ambil seakurat itu loh gitu kan. Semirip itu gitu. Beberapa kayak masih ada elemen komik akuratnya gitu. Cuma kayak gue pengen bikin gore-nya tetap dalam wujud manusia, tapi dengan makeup yang benar-benar serem banget gitu. Gue curiga jangan-jangan dia ada ngobrol sama James Wan di belakangnya kayaknya. Gue curiga ya. Kok James Wan? Ya, curiga ya. Karena James Wan kan salah satu filmmaker horor gitu ya kan. Mungkin dia dapat inspirasi dari sono atau dari mana nggak tahu lah. Pokoknya itu benar-benar serem dan sukses menurut gue. Dan secara keseluruhan kayaknya ini deh trailer yang gua suka banget dari kita ngomongin film ya, film superhero, bukan series ya, bukan series Marvel ya. Tapi dari segi trailer film yang gua tonton lebih dari satu kali. After Falcon and Winter Soldier, abis itu Eternals, yang pas 4 ini ya. Eternals, Spider-Man No Way Home, baru Thor Love and Thunder. Tapi Falcon and Winter Soldier itu series ya kan, tapi tetap gitu kayak gue suka sama penyajian trailernya, bukan trailer tapi first look dari Falcon and Winter Soldier kemarin kan, itu bagus banget gitu. Iya, boleh kalau boleh gue selipin untuk ganti Falcon and Winter Soldier adalah teaser pertamanya The Batman. Trailer film ini sekali lagi ya, biar komplit gitu kan, trailer film superhero bukan series, oke?
trailer film superhero yang gua tonton lebih dari 1 kali. Itu ada itu. Daftar tadi. Masuk ke Thor Love and Thunder gitu. Oke. Jadi ini masih aman Pak ya. Masih butuh ada angin segar ya di Thor Love and Thunder ya. Masih enak buat dilihat Ada. berkali-kali lah. Ya, mungkin kalau Taika Waititi nonton sekarang ya, gue cuma saranin gini aja, Pak. Udah teaser sama trailer yang sekarang udah, lu nggak usah bikin TV sport, lu nggak usah bikin apa. itu dia. iya. Wah, benar. Bener. Nggak usah, udah. Jangan. Itu aja. Udah itu aja gitu. 2 trailer itu aja udah biar orang tonton berulang-ulang kali gitu kan. Biar juga gini Pak, biar juga ekspektasi para fans juga gak dikecewakan. Seperti contoh kita kayak nonton Universal Palace kemarin ke Beka TV Sport dan itu muncul ke Illuminati tapi pas ditonton bubar Nah, iya benar. penonton. Jadi orang udah pada kecewa sih. Kecewa. Kalaupun mau dibikin TV sport, coba tiru formulanya Loki deh. Seingat gua, TV sport Loki itu nggak terlalu banyak yang di-spill. Cuman scene dari teaser dan trailer yang diulang-ulang. Menurut gua ya, seingat gua ya, boleh direvisi. Fury Man juga nggak ada kan kalau nggak salah. Iya, Fury Man juga nggak ada kan. Nggak ada. Emang benar-benar tetap diulang-ulang dari scene yang ada di teaser, scene yang ada di trailer, scene yang ada di final trailer gitu kan. Udah ulang-ulang gitu doang. Sama No Way gitu. Home Pak. No Way Home juga loh. No Way Home juga loh. Aman loh No Way Home. Nggak ada. Ya, No Way Home juga Iya, nggak ada. aman. Karena Aman that's juga the tuh. whole Nah, movie anjir di final iya. trailer. Iya. Bisa tiru tuh. Iya. Bisa tiru tuh ya kan, punyanya Spider-Man No Way Home juga gitu. Emang lu ulang-ulang aja sih nih, nggak usah di-spill yang banyak-banyak gitu. Sampai orang-orang tuh menutupin gitu loh, ada kedatangan itulah. Makanya untuk Pak. menghindari major spoiler dari para laknatullah netizen luar negeri sana gitu. Kesel banget. Iya. Dan tolong Marvel ya, tolong ya. Coba cek lagi tim di belakang layar lo. Kalau ada nama John Campea buang. Kalau ada nama John Campea buang. Itu mah menurut gue mah orang dalam yang emang ditugasin buat nyebarin malah kalau menurut gue. John Campea buang tuh. Kalau perlu lo sniper itu. Tapi itu jahat loh Pak, jahat banget. Itu project sebesar No Way Home aja bocor. Banget. Astaga, Banget. bangke. Banget. John Campea tuh kurang ajar tuh. Kalau perlu lo spill projectnya Netflix nggak apa-apa deh, nggak apa-apa serah deh. Kalau Netflix deh. Project Apa? Netflix. Tapi kalau Marvel komik, DC komik nggak usah. Lo bikin ekspektasi penonton hancur lo. John Campea kampret. Aduh, itu kalau seandainya ini ya kita nggak apa ya dengan throwback ke No Way Home. Tapi kalau seandainya Tobey dan juga Andrew itu nggak ditujukan di leak-leaknya John Campea, tiba-tiba langsung muncul di filmnya pecah Pak, lebih pecah loh Pak itu Pak. Kayak Endgame dulu. Ya kayak game dulu. Iya. Game juga. Oh ya time travel bocor tuh. Oh iya. Bocor tuh anjir. Enggak, bukan. Maksud gua golden scene-nya, $1 billion scene-nya. Oh. Yang portal. Oh yang iya. portal, terus si Mjolnir sama Cap itu kan nggak sama sekali nggak ini. Ya Bruce Banner yang udah jadi Profesor Hulk itu sebenarnya udah di-spill juga loh walaupun mainan ya. Enggak, scene-nya banget yang gara-gara di Arab kan dibikin subtitle Arab tuh. Ya kan subtitle Arab tuh. Nah, itu kan bocor tuh, ada yang ngefotoin gitu kan. Terus disebarin gitu, rame. Oh gitu. Iya. Masih ada yang ingat gak tuh? Gue inget banget tuh, dapatnya dari Instagram lah gitu. Sorry, YouTube. Nah itu, jadi kan kita kan di film Marvel kan disebar di seluruh negara ya kan. Habis itu kan dibikin tuh subtitle dari negara masing-masing gitu kan. Versi Indonesia, versi Turki, versi Arab dan lain. Pokoknya negara-negara semuanya yang non bahasa Inggris gitu kan, yang non pakai bahasa Inggris itu diterjemahin semua di situ kan. Nah dapatlah tuh yang ada kayak tulisan Arab, subtitle Arabnya, seingat gua. Oh iya. Iya difotoin di mana Hulk yang udah transformasi jadi si Profesor Hulk, ya kan? Yang udah nggak lagi yang smash itu nggak lagi gitu kan. Itu ditonjolin sama kalau nggak salah potongan adegan di mana peperangan terakhir. Peperangan terakhir yang kalau nggak salah mulai rame-rame tuh. Sini rame-rame adanya pas portal dibuka. Itu juga difotoin tuh. Oke. Elah gitu kan. Tapi ada surprise yang benar-benar orang-orang tuh nggak nyangka gitu loh. Benar-benar terplot twist di Endgame, gue tahu. Apa itu? Yang apa? Gendut Thor. Oh Iya, tergendut. iya, Wah, itu goblok. goblok. Iya.
Padahal waktu itu kita udah harusnya nyadar ya nggak sih? Yang pas mereka udah pada di atas mesin inian time travel, kan ada tuh Time travel, bagian ya. trailer Iya, yang iya. mereka gini, Iya. ya kan? Terus ada tangan satu gede banget, ya kan? Iya. Iya. Oh iya benar-benar pas Oh, mereka iya, tos iya. gini ya. Kita Pas mereka tos gini ya. Kita mikirnya itu Profesor Hulk, padahal itu Thor gendut anjir. Itu aja di trailer asli aja Marvel sampai ngilangin badannya Profesor Hulk biar nggak ketahuan. Sama Tony Stark. Hilangin tuh. Iya, Tony Stark juga. Itu sebenarnya pas di scene si Rocket Raccoon buka pintu itu sebenarnya di belakangnya ada Hulk kan. Cuma Oh, di trailernya kosong. Iya, iya. Ya di trailernya kan kosong dihilangin gitu. Nah, itu aja mereka bisa ngilangin gitu. Kok pas di Spider-Man No Way Home nggak bisa? Itu. Yang Lizard ketampol itu siapa? Gitu. Brazil ya. Maksud gua nggak usah dimasukin, cukup terbang slow motion itu aja gitu kan 0, berapa detik gitu kan. Habis itu udah lo pindah ke tulisan gitu. Ini kok nggak bisa gitu. Kalau nggak bikin Kok scene nggak baru bisa, Pak ya. gitu. Kalau nggak bikin scene palsu sih. Scene palsu kayak Infinity War yang ada Hulk-nya gede tuh yang di end trailer yang Iya. pertama kan ada, itu kan scene palsu. Oh, iya. Iya benar. Sasa gitu lebih ternyata. Bisa juga. Nih Thor jangan sampai ada scene palsu ya. Gua ngeliat ya. Jangan sampai. Thor jangan ya. Gua di sini udah ngeliat Gortigat Butcher tuh emang bener-bener sadis loh. Sampai lo bikin komedi kayak Hela, awas aja lo. Gitu kan. Ya walaupun gue seneng sih sebenarnya, tapi nggak kayaknya untuk gore jangan dibikin gitu deh. Jangan. Biar Please. jangan dibikin gitu. Pengennya sih tetap dilihat yang serius ya, yang mau bener-bener kayak wah gitu, gua adalah pemburu para dewa gitu kan, bahkan Zeus pun bisa gua bunuh gitu Ya. kan. Sebenarnya gue pengen lihat itu sih gitu. Oh, Tapi itu bertolak belakang sama Bell nggak sih? Bell kayaknya nggak mau deh. Bell nggak- Karakternya yang Bell- dia peranin nggak begitu. ah, Kayak ngelawak gitu. Oh, iya, nggak. Kayaknya Dia nggak mau mungkin. nggak mau. Bell serius semua anjir filmnya. Dia pasti maunya serius sih, serius lah. Pasti. Serius. Karena dari kontraknya aja kita ambil contoh deh, Pak. Dia pernah dikontrak untuk film lucu gak mau. Contoh, dia pertama kali untuk film The Batman yang 2005 Batman Begins. Oh iya. Itu kan awalnya kan Warner Bros kan maunya Batman seperti kayak Batman Robin juga Batman Robin di mana mereka tuh fokusnya ke mainan. Tapi lagi-lagi Christopher Nolan sama Christian Bale mereka udah sepakat kita nggak mau kalau ada Robin. Kalau ada Robin, bubar mereka. Jadi mereka nggak mau fokusnya ke mainan. Jadi mereka mau menciptakan Batman dari ya benar-benar seorang manusia humanity. Makanya jadi seperti itu kan. Lebih banyak Bruce Wayne daripada Batman ya kan, Pak. Nah, itu sih, Pak. Makanya ini jangan sampai kan. Tapi kalau gue detailing aja Christian Bale udah nggak ada lawaknya sih, Pak. Dari mimiknya aja nggak ada segi-segi lawaknya nggak ada tuh. Iya, dia udah mode serius sih. Saya lihat Serius dari- banget. Apalagi pas That's why all mukanya itu, gods must mulutnya die. yang hitam itu loh. Iya. Oh, That's why all gods must die. all gods must die. Anjir tuh kata-kata Batman gua jadi gore. Superhero jadi villain. Wah. Oh ya, hero jadi villain ya. Oke, Pak. Tahu-tahu di filmnya kan pas di ketemu nggak sengaja ada Loki bilang gitu kan, shut up Batman. Gitu. Kalau Tiba-tiba ada- Loki tiba-tiba ada Loki gitu kan pas si ini ketemu sama Gore gitu. Yang ngomong lu siapa deh? Shut up Batman gitu kan. Wah, harusnya ada sih, Pak. Maksudnya biar penonton tuh ingat ini tuh Batman dulunya. Itu bagus banget. Kalau ada gitu bagus. Jadinya callback ntar ke adegannya si Deadpool yang dia bilang shut up Oh, Thanos iya. itu. Callback tadi. Iya, kepikiran juga tadi saya tuh. Iya, kalau ada lagi gitu bagus. Itu ngejokesnya juga nggak maksa sih, bagus, lucu. Nah, itu gua mau sih kalau ada ya. Tapi kalau misalkan mau ada Easter egg Batman ya. Gitu sih. Oke, thank you Bang Putra. Kalau dari Dava, menurut lu gimana nih? Gimana ya? Ya gitu lagi ya, ada di awalnya komedi, terus di pertengahannya kayak dark. Mungkin dibikin roller coaster, bener kata si Bang Raihan sih. Terus juga yang di awal komedi ya ada cameo-nya GOTG, Star-Lord. Oh, Iya sih Star-Lord. Terus akhirnya dia di scene awal kan ada yang meditasi, terus menceritakan kok ditanya ke anak-anak kalian warna biru, ditanya bahwa dia sekarang bukan menjadi god of Viking space kalau nggak salah. Terus dia udah selesai, dia pengen istirahat dulu, Star-Lord-nya langsung pergi sih. Terus pas aku lihat gore-nya ya serem sih, dapet darknya sih emang Christian Bale ya
Batman dapat. Terus ada notice Mr. X-nya sih. Kan ingat gak sih ada scenes-nya di mana warna coklat, ada kabut warna putih. Mhm. Nah, ada kayak tanah yang gerak-gerak itu, ada kotak itu. Nah, di kabut putih itu jangan-jangan itu tempatnya si Gore sih. Jadi ada kelihatan mukanya sih, kayak putih gitu. Oh, iya 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 iya. Iya. Nah, itu udah notice. Nah, pas aku cari lagi di komik-komik mana, di web mana, ternyata itu tuh tempat tinggal dia, namanya itu Gotham kalau nggak salah. Oh, alah. Anjir, gua nggak notice tuh. Oh, gue pertama kali kan itu, scene pertama kali dia diliatin kan. Ah, benar. Yes. Dia ada di asteroid datar gitu kan. Iya. Terus Terus pas kotak gitu. mm-mm. Wah, Boleh. yang pas apa namanya, terus di agak pertengahan akhir itu kan si Gore kan pedangnya nusuk ini ke tempat Claudia. oh iya iya, itu God bomb Pak ya, itu jangan God bomb Iya, sih, Pak. iya, jangan bom sih mungkin. Waduh. Makanya bisa jadi itu tempat dia, makanya kok mukanya kok mirip Gore ya? Oh, jangan-jangan Claudia. Tempat dia tinggal gitu. Wah. Oke. Itu aja, Bapak, atau ada yang lagi mau bahas mungkin? Mungkin itu aja. Oke, siap. Thank you, Bu Tafa. Kalau gua sih untuk Thor Love and Thunder jujurnya gua sangat kaget sih, Pak. Sekaget-kagetnya akhirnya adegan yang kita tunggu-tunggu si Gore nih akhirnya datang. Gua mau lihat nih apakah dia kayak si Hela. Ternyata tidak, Pak. Waduh, udah serem nih. Udah menyeramkan lah kalau gua lihat dari segi make up-nya juga gak murahan. Mohon maaf nih. Semua film MCU sekarang ya, pokoknya semenjak Phase 4 nih untuk film-filmnya itu udah ada hype-nya lah, Pak. Terutama si God ini. Nah, gua mau Christian Bale apakah itu akan diselipkan jokes atau enggak? Itu aja sih, Pak. Jangan sampai mengecewakan gua lah. Itu sih, Pak. Sampai ending, waduh gila. Tapi gini, gua satu hal yang gua sangat curiga. Kalian masih ingat gak sih ketika di adegan ketika si God itu ngambil Necrosword-nya yang dia background-nya di matahari terbenam loh, Pak. Iya, ingat. Nah, itu kalau Black gua Necrosword. lihat, ya All Black Necrosword, ya dia mau ngambil All Black Necrosword, itu kalau gua lihat ini kayak ada yang kosong. Ada yang kosong, Pak. Ada yang mencurigakan di situ. Nah, dimana kalau kita lihat di komik All Black Necrosword kalau dipegang itu selalu mengeluarkan simbiot hitam. Dan kayaknya di situ itu simbiot dihapus itu. Gak mungkin itu kosongan. Jadi itu kayak jadi ngambil All Black Necrosword, tapi di samping juga ada simbiot. Itu kayak simbiot sih, Pak, ditutupi, Pak. Ini keren banget nih, kosong di backgroundnya gitu. Bisa jadi sih, mungkin bisa jadi. Apa diambilnya Black Necrosword ya? Gimana, Pak Putra? Iya, seingat gua sih ini gua lagi lihat ya trailernya ya. Jadi Black Necrosword itu maksudnya diambil ada dekat lembah gitu kan. Terus ada markasnya kayak entah cumi-cumi atau apa gitu. Bisa jadi sih ada di situ ya kan. Tapi kayaknya terlalu cepat untuk ditampilkan kalau ada peran simbiot di dalam sini tuh kayaknya terlalu cepat kalau ditayangin di trailer ya. Cuma masuk akal gitu. Sama kayak tadi gua satisfying gara-gara baru ingat gua. Satisfying-nya gue tuh gara-gara si Thor segitu bahagianya ketemu Mjolnir lagi gitu kan. Mjolnir gitu pas mau diambil lah berbalik. Gitu kan. Terus juga notice sama ini topengnya si Thor kok kayak Hawkman. Wah. Oh ya, Hawkman. Ya, DC. salah. Kagak, Pak. Ya sedikit sih. Tapi Titans ya. DC Titans ya. Iya. Oh, Pak, tapi helmet Thor yang baru itu kok gimana ya? Kok gua ngeliatnya kayak aneh, gua ngeliat aneh. Terlalu rame helmnya, terlalu rame. Makanya gue bilang itu kayak benar-benar kayak helm klasik Thor. Gue mikir kayak klasik Thornya digambar kayak gini gitu ya kan. Berarti udah mirip-mirip sama komiknya nih gitu kan. Cuma warnanya enggak silver ya kalau di komik ya. Silver kan. Ini kan nggak silver, kita bikin agak gold aja deh, emas gitu ya biar agak mewah gitu ya kan. Gitu. Jadi kayak ada barengan juga tuh, ada scene domba-domba tersesatnya juga gitu kan. Doa domba namanya. Kambing ya sudah. Ya kambing gitu. Kambing. Iya, namanya Tusk Grinder sama Tusk Gardner kalau nggak salah sih. Kalau salah ya kalau salah. Iya. Terus Stormbreaker bisa ini ya, bisa manggil Bifrost ya, kalau nggak salah ya. Iya, gue tahu, Pak. Iya, gue baru ingat loh gue. Udah bisa manggil Bifrost. Itu udah dijelasin di Infinity War kemarin sama si siapa?
si apa tuh siapa tuh raksasa yang ngebantuin dia tuh namanya. Oh iya. Siapa namanya? Siapa namanya? A3. Oh, A3. Masih nggak gue? A3 bukan kalau nggak salah namanya itu A3. Raksasa yang pernah bikin apa? Oh, senjata-senjata buat para warrior termasuk apa orang-orang Asgard gitu kan. Terus kan Mjolnir kan juga katanya kan dari situ penempahannya. Mjolnir dan tempatnya si A3. Dan di Infinity War akhirnya terciptalah si Stormbreaker itu. Dinamain nama dia. Stormbreaker. Tapi gue curiga ya, Pak. Curiganya untuk Mjolnir, ini kan Mjolnir sama seperti kita lihat di Thor, Pak, di mana itu kan udah hancur oleh Hela. Dan kayaknya Mjolnir yang ini kan itu mungkin diperbaiki sama si A3 ini. Mungkin disatuin lagi sama si A3 mungkin. Mungkin gua nggak tahu nih. Mungkin karena si A3 sampai sekarang tidak tahu keberadaan di mana sekarang. Kira nggak loh, Pak, semenjak Infinity War, si A3 udah nggak pernah muncul lagi loh. Di mana nih? Iya. Penting loh, Pak, ini, Pak, meskipun itu hanya penempa. Itu Mjolnir kayak maksudnya itu masih worthy nggak sih sama Thor? Nah itu dia benar. Soalnya dia kayak nggak mau gitu anjir. Masa? Iya. Dan gue mikirnya kayaknya Mjolnir ini gara-gara mantranya si Odin ini. Mantranya Odin ini nggak hanya apa ya? Nggak hanya nggak hanya mantra yang diciptakan untuk memilah seseorang agar bisa menggunakan Mjolnir ini. Tapi kayaknya mantranya itu ngebuat personality Mjolnir. Paham nggak? Ngerti nggak? Oh iya. Jadi sebenarnya di satu sisi terserah Mjolnirnya juga. Gue mau dia mau milih siapa gitu kan? Dia mau siapa, dia milih siapa gitu. Kok gue mikirnya gitu ya? Masa ada dua orang yang worthy, ya kan? Yang satu yang yang majikan dia yang lama, yang udah nemenin dia dari susah gitu kan. Yang satu lagi orang baru gitu, ya kan? Tapi dia milihnya yang orang baru, berarti kan ada something ya nggak sih? Mungkin ada something sih. Mungkin. Iya, gue mikirnya kayak gitu. Anjir. Karena kan di notice pertama kan Odin bilang siapa yang pemegang worthy gitu. Ternyata iya, siapa yang worthy? Berarti kan Mjolnirnya yang milih. Mjolnirnya milih benar. Makanya agak bimbang ini, aduh. Iya, sama gue juga penasaran dari mana kayak apa? Ada tuh scene si siapa? Jane Foster yang ngelawan pasukan-pasukan yang ada di Olympus ya namanya ya, kalau nggak salah ya. Iya, Olympus ya. Nah, Olympus itu. Terus tiba-tiba kayak sebanyak pasukan yang kena semua gitu sama pecah-pecah Mjolnir gitu, kayak dia bisa mencar habis itu bisa nyatu lagi gitu. Nah, cahaya putih kan kayak peluru nembak gitu. Gitu kan. Gitu. Mjolnir bisa Mjolnir bisa dibongkar pasang nih gitu kan. yang ketika dilempar bisa nyatu lagi kan nggak mungkin gitu ya kan, tapi kayaknya ada gue curiga bener deh. Mjolnir disatuinnya dari apa dan kayak apa gitu kan, dan yang dibisikin dan yang dibisikin lagi ke Mjolnir yang pecah ini apaan sih gitu. Penasaran gue. Nah, sama itu juga sama si Black Necrosword juga tuh. Gue belum tahu banget tuh silsilahnya Black Necrosword itu gimana tuh. Nah, Necrosword adalah pedangnya si Null. Nah, Null ini adalah dewa yang bisa menciptakan semua simbiot. Dia awalnya. Nah, jadi makanya banyak fans juga mengira ini simbiot juga akan hadir, Pak. Kayaknya tetap disebut namanya All Black Necrosword. Cuman kita nggak tahu apakah itu punya Null, apakah itu dia random nemu, apakah dia kemana gitu dia nemu gitu. Karena kan setahu gua ada fase di mana Gore itu benar-benar akhirnya jadi sebatang kara. Kalau nggak salah abis anaknya meninggal deh karena kelaparan. Iya. Itu kan dia di titik di situ dia bersumpah tuh. Kalau pas istrinya mati tertimpa reruntuhan kan dia masih sabar pas anaknya meninggal, di situ titik balik ya, dan itu kalimatnya komik akurat cuy. Sama yang di trailer. Yang dia bilang semua dewa itu egois. Itu beneran ngomong kayak gitu cuy dia di komiknya. Terus sama ya. Nggak lama dari itu temennya, jadi teman sepersukuan gitulah, satu sukunya dia denger dia ngomong kayak begitu, terus akhirnya dia diusir. Setelah berhari-hari dia di gurun, dia ketemu tuh sama Null sama satu lagi dewa yang pakai armor emas itu ya. Iya. Kalau nggak salah berantem sih ya. Baru di situ dua-duanya udah sekarat. Cuman Gore bukannya malah nolongin Null sama
atau ngebantu si yang Mas ini, dia malah ngambil pedang Enol, cuy. Iya, terus langsung bunuh gitu ya. Iya, bunuh Iya. dua-duanya. Jadi itu ya. Dari situ. Nah, yang gua kira sih kayaknya mungkin diceritakannya kayaknya sih dia ngedapetin pedangnya dari somewhere gitu, mungkin bisa jadi. Karena kalau misalkan Nul sendiri kayaknya lisensi nggak sih, itu udah Iya sih. urusannya udah ribet banget ya. Bisa. Soalnya Nul itu ada logo gini, men. Ada logo apa? Kayak Logo- Spider-Man logo gitu. Spider-Man Iya, itu, ada logo makanya. Venom gitu. Logo anjir. Venom Kayak Venom warna merah kalau nggak salah. Jadi kayak wah, ini kayak udah urusan lisensi udah ribet takutnya ya nggak sih? Apalagi yang dilawan Sony kan. Sony kan Iya. keras banget. Nah. Iya sih, gue setuju. Mungkin dia nemu ya, mungkin ya, karena Iya, MCU nemu. juga nggak mungkin langsung bleb-bleban. Oh ini nol, nggak mungkin karena MCU juga hati-hati juga kalau dikeluarin nol. Kan semua orang bukan pembaca komik pak ya, jadi mereka juga kalau untuk membuat film ini lebih banyak penontonnya kan juga nol juga nggak bisa dimunculkan begitu aja. Apalagi kan kalau di cerita Thor God of Thunder kan di mana si siapa God ini nemu kan itu kan nol kan udah sekarat. Nah, Ya, iya. kayak nggak mungkin sih pak kalau nol bakal dimunculin secara fisik nggak mungkin sih, nggak mungkin sih. Gua mikir juga gitu sih. Takutnya malah Atau- kecewa, ya nggak sih penonton? Kecewa. Nah, Iya. Atau jangan-jangan asal-usul originnya bisa aja disamain kayak pedangnya si ini Dan Whitman punya. Apa sih itu namanya? Dan iya. Whitman punya tuh? Black Knight ya. Black Knight. Black Nah, Knight bisa aja dulu tuh. kan. Iya. Bisa aja tuh di tempat dari mana gitu kan, mau udah zaman dahulu kala sebelum akhirnya ditemuin sama apa kesatria sekelas kayak apa silsilah keluarga dari Dean Whitman itu ya kan, bisa aja ada di sana. Kalau sana mau dipakai itu udah paling aman tuh. Itu udah paling aman tuh kayaknya tuh. Bisa aja nanti asal usulnya akan dibuat versi MCU-nya itu adalah pedang itu sama dengan kayak masa di mana pembuatan si Black Knight Sword itu kayak gitu. Bisa aja tuh materialnya bisa aja sama atau apa gitu kan. Tapi kalau ya itu tadi kalau memang harus dinulkan Dindul ya kan. ya lisensi lagi gitu kan, ya lisensi lagi Iya, kalau mungkin. dinulkan gitu kan, akhirnya lisensi lagi karena kan ya kalau dengar silsilah based on komik aja ternyata itu ada logo kayak symbiote Venom segala macam, ya bahaya gitu. Mungkin nanti kalau seandainya mau dimodifikasi gitu kan, modifikasi versi MCU ya bisa aja kalau seandainya nanti asal usulnya si pedang itu juga bisa datang dari si Black Knight itu, dan bisa jadi pedang Black Knight Crossroad itu datanya lebih dulu ketimbang dari Black Knight punyanya si keluarganya Dean Whitman gitu. Bisa aja gitu kan kalau modifikasi Iya, kayak gitu iya. kan. Ini Masuk akal. versi ya, ini sekali lagi buat yang nonton ini kayak versi modifikasi dari MCU ya, tidak terlibat dari versi komik. Misalkan ini kita berandai-andai aja, itu bisa dipakai alternatifnya seperti itu. Ya gitu. Kan jadi nyambung tuh sama-sama satu track MCU semua ya kan gitu. Karena kita lihat kan MCU kan emang beberapa kan nggak banyak yang ngambil origins komik gitu ya kan, beberapa dari filmnya masih ada yang kayak hasil modifikasi, masih hasil kayak penceritaan ulang tanpa harus berkaitan dengan komik, jadi orang yang nggak baca komik kayak gua gitu kan bisa mengikuti jalur ceritanya atau jalan ceritanya dengan bener gitu. Bener aja nggak semua orang nggak baca orang komik apa nggak semua orang baca komik tapi paham semua Moon Knight. Itu Iya pun Bang. berubah semua loh Pak itu Pak. Tapi berhasil. Nah, mungkin seperti itu MCU mungkin ya nolnya nggak akan ditunjukin sih dalam waktunya, dan juga lisensi itu bener. Lisensi repot tuh ya, repot tuh Sony tuh. Makanya repot kan Sony kan juga sempet mau narik Spider-Man Tom Holland ke Sony, balik ke Sony, tapi ya market udah berbicara nggak boleh, ya udah. Kita sama lagi Sony sama Disney. Gitu sih, Pak. Gak usah. Tom Holland, Spidey Tom Holland udah bener diurus sama MCU. Udah bener. Gua lihat skala Sony tuh. Kalau gue pernah dengar berita ya soal sinopsis itu. Katanya si Jane Fosternya emang punya kanker, katanya gitu. Iya, kanker payudara kalau nggak salah. Iya, pokoknya kayak cancer. Iya. Cuman kalau di komik setahu gue digambarinnya udah kayak sekarat. Maksud gue udah kurus, Udah botak rambutnya, iya. Iya, udah botak, kurus, udah pakai baju pasien terus gitu. Dan bisa-bisanya dia ke bulan, men. Kondisi kayak gitu. Dia ke bulan ngambil minum. Kalau di MCU kayaknya nggak bakal diterapin kayak gitu sih. Kayaknya enggak sih. Terlalu dark sih kalau sih. Iya. Kanker sih aduh. Tapi siapa yang profesor yang kakek-kakek itu? Tau nggak lo? Yang pernah bugil di
Thor 2. Oh, itu kan Oh, itu tahu. dosennya siapa namanya? Dosennya yang itu, dosennya si siapa? Yang pernah Apa muncul di ya? WandaVision. Kacamata Nah, siapa? ya. Ya, ya, ya. Tantar. Kok Yang lupa ya? ngurusin Space Stone dulu, Avenger pertama. Siapa tuh? Lupa kan? Lupa ya? Pak. Lupa. Ini Red Skull. Bukan. Koret. Bukan. Kamu jauh Bukan amat. berbotak. Jauh. Oh, bukan. Yang Sorry. kandang itu ya? Siapa ya? Yang muncul di Kakek Thor, kepala Pak. botak. Oh, ini Eric Selvig. Eric Ah, Selvig. Eric Iya, Selvig. itu. Nah, itu. Kok gue mikirnya dia ya yang maksudnya yang menelaah sejarah-sejarah segala macam dan akhirnya bisa disatuin lagi Mjolnirnya. Siapa tahu pakai lem uhu gitu kan. Oh, gini ya. Dia pakai Alteco. Agak Alteco-nya satu renceng gitu kan belinya. Tapi Alteco satu renceng gitu. Tapi apa ya, kemarin aku lihat juga sih ada foto leak-nya ya. Ada foto leak Apa tuh? makannya si Odin sama Mhm. palunya Thor itu. Jadi ada leak-leaknya. Nah, bisa jadi di versi yang live action ini, Jane Foster-nya ini benar-benar nggak sakit gitu. Tiba-tiba dia nemu yang udah pecah gitu loh. Oh. Nah, sama si Jane Foster, dia megang, tiba-tiba kaget dia palunya nyatu lagi gitu loh. Bisa jadi sih. Kalau teori itu gitu sih. Tapi kan kalau di komiknya kan dia itu jadi Jane Foster atau Mighty Thor tuh kan Thor-nya ini diceritain udah gak worthy lagi, tiba-tiba sakit kanker terus seingat saya terus Odin milih Jane Foster, tiba-tiba pas dipegang palunya tuh nyatu lagi, sembuh akhirnya. Gitu sih. Yang seingat aku sih gitu sih. Wow, kok gitu? Kok gitu, Pak? Lupa sih. Mungkin kayak gitu sih gambarannya. Itu gua nggak bisa ngomong apa, Pak. Gua nggak bisa ngomong apa lah. Mengingat ya di Thor Ragnarok kita nggak tahu makamnya si Odin, nggak tahu gua karena nggak dilihatin. Nggak tahu gua. Mungkin itu sih ya, gambaran saya tuh gitu sih mungkin. Mungkin kalau misalkan mungkin ya mungkin Iya. logiknya jenazah si Odin dipindahin ke New Asgard lah sebelum kiamatnya si itulah ya, nggak diceritain mungkin. Nah, aku punya teori lagi nih ya. Kan di situ kan cerita akuratnya sakit ya. Saya notice keinget Thor yang kedua. Kan si Jane Foster itu dia tiba-tiba lawan musuh di bumi kalau nggak salah. Kayak siapa ya namanya musuh yang di bos yang akhir tuh siapa namanya? Malekith Malekith Oh, ya. iya. Nah, kan Malekith. ada anak buahnya tuh. Ah. Tiba-tiba dia Thor yang nyerang, tiba-tiba kayak megang apa ya? Kayak seingat saya itu kayak megang sesuatu. Terus kaget, lah kok Jane Foster punya kekuatan, tiba-tiba kayak sakit gitu. Nah, jangan ini curiga. Oh, jangan ini mau jadi mati Thor nih. Udah curiga sih dari awal sih. Kan waktu itu dia sakit Jane Fosternya. Oh, gue punya teori lagi. Wah, Nah, gimana? Selangan. Teori. Dia pernah Tunggu, Pak. Teori ya, guys. Teori ya. Ini penonton yang ngomong. Iya, Karena gini, teori. Pak. Banyak ngomong, Bang, teori lu gak bener gini. Ini kan teori. Kesel, Pak. Gua Jadi ya ambil aja mana yang benar, mana yang enggak. Ini cuma teori doang. teori Iya. doang. Kalau gue inget-inget lagi, dia pernah kepapar Reality Stones, anjay. Takutnya Yes. itu yang jadi trigger. Ya, Reality Stones yang merah. Oh iya ini kan. Dia takutnya itu yang jadi trigger dia bisa megang Mjolnir. Entah mungkin ada same energi atau apa segala macam. Iya. Kita nggak tahu. Wah. Waduh. Mungkin bisa jadi ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Atau mungkin ada efeknya. Efeknya akhirnya dia punya penyakit atau apa. Dan satu-satunya ini mungkin cuma Mjolnir, bisa aja gitu juga. Jadi nggak usah diceritain kayak dia punya kanker. Iya. Bisa Makanya juga sih, di masih karena terbawa sama si efeknya si Reality Stones ya kan? Nah, mungkin. Makanya di Thor kedua itu si Jane Foster suruh di Asgard dulu. Dan ya mungkin suruh di Asgard dulu sih untuk pemulihan sih. Maka udah curiga dari awal. Oh, mungkin bisa jadi. Oke, bisa tuh. Waduh. Wah, udah mulai kemana-mana nih. bisa jadi. Tapi ya nanti kita tunggu aja memang Jeff Foster seperti apa, karena dari trailer kedua aja tuh itu udah jujur banget. Itu Jeff Foster tuh udah diperlihatkan banget loh, Pak. Maksudnya itu nggak dibuat misteri dulu lah atau gimana, karena di komik kan Jeff Foster kan baru di-reveal kan bahwa Thor baru tahu bahwa yang Mike Titor yang dihadapi itu adalah Jeff Foster, Pak. Itu kan di komik akhir, Pak. Dia baru tahu. Wih, lu Jet ternyata. Tapi kalau Taika Waititi nggak mempresentasikan
Jane Foster penyebab dan apanya tuh di film, waduh, sayang banget sih ya, Sayang gitu kan. Kalau cuma dari sekedar kayak narasi doang, Jane Foster tiba-tiba datang gitu, jedeng pakai Mjolnir, kalau bisa gue ceritain gini, cuma kayak subtitle doang tuh kayaknya, aduh, gitu kan, gue pengen lihat visualnya, gitu kan, kalaupun dia sakit tuh gimana, gitu kan, terus apa kayak apa namanya, dia tiba-tiba jadi Mighty Thor tuh gimana, gitu kan, singkat aja gitu. Mungkin kayak dua menit juga nggak apa-apa deh gitu kan, untuk penceritaannya gitu kan, nggak masalah juga gitu, jangan sampai yang subtitle doang gitu. Iya, scene-scene Gitu juga di bener-bener belakang Pak, ya. diceritain, diceritain lah dikit gitu. Oh, kalau boleh mata Waititi mah ya. Iya, harus gitu Pak. Kalau subtitle doang itu gue yakin penonton juga ngantuk sih Pak. Kayak contoh ini Ricky Charles yang nyeritain Inkunsi itu apa? Itu anjir subtitle doang. Padahal dia bisa Visual. ngegambarin incursionnya di Iya, universe bisa. ini ya. Iya, Di bisa. universe siapa? Sinister Strange. Iya, Mm-mm. bisa itu. Hampir sama kayak kita dikasih visualisasi atau penggambaran kejadian atau situasi tentang Sinister Strange itu bermulanya dari apa gitu. Dan yang dipelajarin itu apa sih gitu, dan cara dia untuk jadi seorang Sorcerer Supreme itu gimana gitu kan, yang cuma modal di cerita subtitle doang gitu, susah memvisualisasikannya gitu. Ini kan film gitu kan ya, kalau sekedar mau diceritain lewat subtitle doang mah ya sama aja kayak kita baca novel gitu, apa bedanya gitu. Mending divisualin aja lah gitu, nggak apa-apa sih sebenarnya gitu, namanya film ya kan, kita kan pengen lihat penggambarannya gitu kan, gambar kan yang dilihat pertama nih. Makanya Tapi Pak, semoga aja sih gue setuju film Marvel dulu, zaman dulu kayak contoh Spider-Man Sam Raimi, Ghost Rider dulu di Nicolas Cage, di mana mereka tuh masih memflashbackkan kejadian dulu. Kan masih ada kejadian zaman Johnny Blaze tuh pernah melakukan kontrak dengan Mephisto. Dan di sini Iya, tuh iya. ada, gak cuma subtitle doang, itu kan bisa direka ulang. Apa sulitnya sih itu masalahnya Pak? Itu yang gue lihat, aduh. iya dikit doang sih, paling sepersekian menit lah gitu. Iya. Sepersekian Tinggal menit cut-cut aja doang udah, sih. gitu. Pas ngeliat Natalie Portman itu malah dejavu waktu diperkenalin sama si Taika Waititi Comic Con kemarin gitu, Comic Con 2019 ya kalau nggak salah ya. Iya, 19 kalau Iya, nggak iya. salah. 19 ya? Event Comic Con 2019 gitu kan, diperkenalin. Please welcome Natalie Portman gitu. Tiba-tiba dia dikasih Mjolnir gitu kan di presentasinya. Aduh, pas gue lihat trailer barunya, kenapa flashback ke acara Comic Con nih gitu kan. Di mana si Taika Waititi-nya sujud gitu kan, terus ngasih Mjolnir kayak gini gitu. Oh Aduh, iya. Iya ingat gua. Iya Comic Con. Kenapa aku callback ke sana gitu kan? Pas lihat si trailernya gitu. Iya. Ujung-ujungnya makanya gue kayak malah jadi bikin gue makin penasaran itu lagi adalah yaitu tadi, mungkin ini scene konyol ya kali ya. Ini mah di dalam otak gue doang lah gitu. Gak usah teman-teman percayalah yang nonton lah gitu kan. Ini masih di scene yang terbayang di otak gue aja lah gitu. Gue penasaran gimana sih Jane Foster melintir-melintirin si Mjolnir gitu kan. Kayak yang pernah Thor lakukan. Lakuin. Gitu. Iya. Boom gitu. Gue penasaran tuh gimana sih. Iya. Makanya gue penasaran tuh gimana tuh Jane Foster bisa melintir palunya tuh gitu kan, melintir si Mjolnir kayak Thor dulu kan gitu. Pengen banget gue lihat itu kan. Gitu kan. Kayak first scene di Ragnarok itu. Atau dia berantem sama Surtur, anak-anak buahnya Surtur tuh. Bom, melintir doang gitu kan. Penasaran gue tuh Jane Foster bisa nggak melintirin itu gitu kan, dikit aja gitu ya kan. Dikit aja. Iya dikit aja gitu. Tapi Pak, ini Natalie Portman gak pernah tua Pak ya. Gua salah. Iya, cantik banget, Bisa Pak. tua dia. Cantik Kayak banget. Rachel McAdams. Wah. Rachel Rachel McAdams. Itu aja saya berkali-kali nonton trailernya, wah masih cantik sih. Ya kayak inilah, kayak kaum Hawa ngelihat Tom Cruise sekarang lah. Emang dia pernah Iya. tua? Gak tua Pak itu Cruise. Cruise Pak. Gak tua. Masih tetap ada. Cuy. Emang pernah 60 tua tuh tahun, Bapak? doi. Kagak kan? Gitu. Atau cewek-cewek atau mungkin ada cewek-cewek yang nonton nih sekarang nih yang pernah nonton Bollywood gitu kan. Emang lo pernah lihat Amir Khan tua? Kagak kan? Kagak, Shahrukh Khan Emang lo pernah lihat Shah Rukh Khan tua? Kagak kan? Kagak, Masih sampai muda. sekarang masih tetap Pak tampilannya Pak. Mau Iya, usianya udah kagak kan? berapa Gitu, tuh? makanya. Jim Makanya Carrey aja udah pensiun cuy.
Iya, udah pensiun dia, Oh, Pak. iya. Jim Carrey aja udahan. Dia masih bawa jet yang satu lagi tuh. Oh iya. Aduh, Jim Carrey. Aktor lawakan Itu gua. itu nasib Sonic 3 tuh masih di awang-awang tuh. Oh iya, Sonic 3 ya. Iya. Sonic 3 masih harus menceritakan si Shadow the Hedgehog itu. Nah iya, itu penasaran wah itu. Shadow the Hedgehog itu adalah puncak dari trilogi. Nggak bisa tuh si tim di belakang layarnya bikinnya kayak trilogi yang main-main tuh, jangan sampai tuh. Karena dua film pertamanya udah sukses. bagus tuh. Bagus banget itu. Sonic pertama, Sonic kedua tuh udah bagus banget tuh. Dan juga ini Pak, actingnya si Jim Carrey itu nolong banget loh Pak di film itu Pak. Sangat nolong loh Pak. Emang Iya emang benar-benar. nolong banget. Bayangin Ketimbang ya dia nyebut kalimat bla 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 aja berkarakter gitu kan. berkarakter. Iya. Gitu Karena aja kan dia apa berkarakter ya? gitu kan. Pak dia itu kan pas saya lihat tuh kan di film Batman yang awal yang tahun berapa itu ya? Lupa. Emang dia pantasnya di villain sih, si Jim Villain. Carrey. Oh, Iya. Fame Forever Jadi ya. berarti dapat gitu ya. Aduh, udah dapat lah. Oh, Itu kan- yang kostum Batman ada pentilnya itu ya? Iya iya. Iya kan? Oh, Bad Nipple. Bad Nipple. Iya. Gue baru sadar lagi tuh waktu awal-awal tahu gitu kan. 2018. Iya, 2018 baca artikel lu. Gara-gara mau dibuatin Batman versus Superman waktu itu kan. Ada artikelnya tuh di flashbackin tuh kan. Daftar pemeran Batman gitu ya kan. Gue baca tuh blognya tuh. Di webnya, scroll ada gambarnya. Terus gue set Val Kilmer kostumnya. Ngapain ada si pentil ini dulu ini gitu. Ada dua nih gitu. Kenapa sangat jorok nih Batman ini tiba-tiba gitu kan. Otak gue langsung mikir jorok aja itu. Kenapa jadi jorok nih film superhero gitu kan. Saat masuk ke gambar si George Clooney, makin hancur. makin kelihatan Pak itu. Makin nyata. Sangat jelas. Kelihatannya malah kayak pakai spandex anjir. Iya, bener. Boleh sih, boleh. Nggak pakai suit armor jatuhnya. Kayak baju ketat gitu loh. Aduh. Iya, langsung spandek nempel di badan gitu. Nyetak Iya, lagi, bener. nyetak badan. Iya, nyetak Nyetak. banget tuh. Nah, tuh kayak gitu tuh George Clooney itu. Makanya dia bilang, aku malu mengenakan kostum itu pada akhirnya nih. Ya ngapain lu terima jobnya gitu kan? Dalam hati gua. Aduh, kampret. Batman. Ya, itulah itu Batman. DC Pak ya, itu DC. Nanti kita bahas ya di film berikutnya. Oke. Batman ada Rasputinnya gitu kan. Oke, apa sih? Bulat kayak bulan gitu. Apa jangan-jangan yang di trailer ya yang bulat itu? Nah, itu dia Tempat makanya serba yang kalau orang ke situ serba Iya, yang di trailer, monokrom gitu. yang di trailer itu yang pas markas awal lagi. Tempat awal dia nyolokin si pedang itu tuh. Nah iya. Saat tiba-tiba duar gitu meledak gitu. yang ada petir-petir ya. Iya. Tapi petirnya Todd Pak, bukan kayak itu petirnya Todd sih. Petirnya mana? Iya. Iya, petriator. Gak mungkin itu dari Sigor, gak mungkin karena kan ada sini itu kan tonnya apa megang Zombiker ke ini ke arah Gore. Kita harus puji Pak ya, dari segi trailernya aja untuk Christian Bale. bagus. Masih tetap dengan karakter darknya ya, gak ada lawak-lawakan sini. Gore-nya juga bener-bener gua kasihan Pak ketika dia ada adegan mau nangis loh Pak, ada kan adegan dia mau nangis tuh. Aduh, gua miris Pak lihatnya Pak. Aduh, bagus. Dulu kan gimana nih soal gore-nya nih, dari mulai make up-nya segala macam lah, dan juga banyak fans yang ngomong ini kok nggak sesuai sama komik. Di sini kan gore-nya beda ya sama komik. Kalau menurut saya sih ini kayak make up putih sih ya, make up putih ya. Cuma dia make up doang sih. Terus gak tahu itu beneran botak atau enggak gitu ya, atau cuma ditutupin aja gitu ya. Botak Pak, memang botak. Memang bener botak ya? Di make up-nya di band sini ada di lik-liknya itu Christian Bale botak memang dia. Oh, botak pantesan bener sih. Terus saya lihat emang agak tua sih si Christian Bale, agak tua sih. Memang tua, Pak. Iya, makanya. Terus ada nih yang ke notice ya, ada tanda-tanda di atas dahinya itu kan ada warna coklat tuh ya. Nah, pas di berikutnya itu tandanya tuh udah hancur. Tanda ininya. Nah, mungkin di resensi yang ini berikutnya itu bisa jadi itu si Gore itu kayak awal-awal dia mau benci dewa gitu loh. Saya akan membunuh semua dewa. Mungkin udah balas dendam, mungkin pas istrinya sama anaknya mati, nah dia mau membunuh dewa tuh. Kayaknya itu dimensi lain sih Pak, bukan planet ya, yang kita lihat Iya. yang Valkyrie juga ngelawan si Gore itu kan kayak di dimensi lain sih. Kalau planet juga nggak mungkin sih Pak. Iya. Dimensi yang gue lihat sih, karena semuanya ini abu-abu semua.
Ya makanya itu kan. Nah terus ada teori gini sih. Jadi apa ya? Apa namanya? Kan Jane Foster itu kan ada yang ke tempat sebuah goa ya. Goa kalau ada patung The Watcher Living Tribunal. Iya, nah Patung jangan-jangan ini ya? gini. Eh, Nah jangan-jangan ini kayaknya multiverse. Kayaknya tiba-tiba hitam putih, tiba-tiba berubah lagi berwarna. Makanya saya bilang, oh jangan-jangan multiverse bisa jadi Jane Foster ini ke gua itu, ke multiverse itu untuk ketemu sama si God ini yang pas dibuatnya sebuah pulau itu sih. wait. Jadi maksud lo dia ke Earth, dua Earth yang berbeda gitu maksud lo? Iya, bisa jadi. Kepikiran gue begitu sih. Anjir. Makanya aneh kan tiba-tiba abu-abu kan. Nah, tiba-tiba abu-abu yang tore gini kan jadi abu-abu. Tiba-tiba yang di berikutnya lagi tiba-tiba berubah warna gitu loh. Si Thor-nya berubah warna, agak mencurigakan nih. Jangan-jangan ada Earth 2 nih berpindah multiverse lagi. Wah, terlalu liar nih Pak kalau multiverse gini. Gimana pendapat kalian, Bang Rehan atau ini Bang Putra? Karena ada patungnya itu, ada patung Living Tribunal, ada Watcher, ada Aeon, ada Death, itu kan semua itu kan multiverse tuh. Dewa-dewa apa gitu ya. Nah gini, kalau untuk The Living Tribunal, sebenarnya itu bukan dewa Pak ya, itu adalah hakimnya multiverse justru bahkan untuk The Living Tribunal. Kalau The Watcher bisa dibilang dewa nggak sih? Enggak ya, Bukan hakim ya. Kalau The Living Tribunal doang yang hakim. Tapi kalau di The Watcher bukan ya. Dia cuma pengawas doang. Pengawas doang terus disayurin sama Ultron. Oh iya. Dipukulin anjir. Kata dia juga anjir nih bukan kerjaan tonjok gua. pecah gitu, tonjok pecah gitu, tonjok pecah gitu. Terus aja lo sampai lapisan ke-14 multiverse gitu kan. Kayak MLM sih, MLM. Iya. Yang malam itu nggak tahu udah lapis keberapa tuh, lapis legit tuh di terabas sama dia tuh. Tapi di Living Tribunal udah ke notice 3 sih ya, dari Loki, terus apa lagi ya? MLM sama ini ya terakhir ya. Iya. Thor nih ya. Oh. Karena Thor Ragnarok nih. Asal Ragnarok lagi nih. Rewatch ya. Tapi kalau gue sih Pak, untuk yang patung-patung itu kayaknya itu bukan dua art yang berbeda karena sekali lagi ini kan ya memang multiverse, cuman mereka masih belum ke mencolok ke situ kalau untuk Thor ya, karena kita lihat aja dari planetnya siapa sih, Zeus, si Olympus, di mana itu udah main planet atau dimensi. Tapi kalau untuk si God itu kayaknya itu ada dimensi sih Pak, karena kita bisa lihat di trailer itu kan ada bulan sama ada dimensi kayak kabut-kabut itu Pak, itu kayaknya itu adalah dimensi lain, dimensinya dia, bukan Earth lain sih Pak. Karena kalau Earth lain gimana ceritainnya itu mereka bisa tembus ke universe lain gimana? Karena sampai sekarang yang bisa tembus ke universe lain secara fisik itu adalah Amerika Chavez doang. Nah. Oh iya. Iya benar. Gak ada yang lain, belum ada yang lain. Nah itu. Dengan portal bintangku akan membuangmu gitu kan. Kayak nggak Silent Moon. Iya. Dengan portal bintangku akan membuangmu gitu. Oh, makanya ya kalau kita punya waifu Amerika Chavez, kalau lu nakal-nakal dikit aja lu bisa dibuang loh Pak. Itu sebenarnya ngeri loh Pak. Mending dibuang nggak bisa balik gimana? Wah ya nggak bisa balik gimana Pak? Waifu kita tetap Wanda ya, tetap Wanda. Ketiga langsung Bang Putra. Waifu utama saya tuh. Ini gua tuh, udah. Makanya Pak Bang Putra kalau di komen-komen kita sebelum podcast di itu yang soal multiverse madness, banyak banget yang ngomong Bang Putra lagi. Bener apa kata lo dari malam-malam? Yalah, ini gua tuh takut gua. Kalau aku sih Kamala Khan sih ya. Dan belum tayang, tayang bulan 6 tanggal 8. Selama lagi. Nah, dia nggak sama aktris siapa. Dia bodo amat dengan Captain Marvel, Miss Marvel-nya. Gua udah nebak aja lagi tuh nanti post credit scene di akhir episode tuh bakal ditampilin si Captain Marvel-nya nanti. Ya, udah jelas aja gitu. Karena jelas kosmik aja, ya, karena kosmik ya mungkin ya, sama-sama kosmik. Bukan karena kosmik doang, tapi karena Captain Marvel 2 kan temanya adalah The Marvels. Oh iya, udah ada Marvels, ada Marvel Rainbow, ada ya, Marvels ya itulah. Besar kemungkinan kan Kamala Khan ada di sana juga. Jadi ketika gue dengar apa kata Miss Marvel, terus saya ngebayang kayak aduh ini nanti di post credit scene episode terakhir bakal nongol apa ya gitu. Gue langsung nebak ke bakal ada penampilan dari si Captain Marvel aja udah.
gitu. Tarik gimana cara ketemunya itu yang bakal kita lihat itu. Oh iya, untuk Captain Marvel pasti dia akan muncul di Miss Marvel, pasti Miss tuh. Marvel gitu. Pasti. Cuma kalau ini nanti kita bahas ini dulu ya, Gore dulu ya, Gore the God Butcher ya. Iya. Di trailer pertama ini kan official trailer ya, kemarin kan teaser gitu. Nah, di official trailer ini kan diliatin tuh lokasinya Gore the God Butcher di mana gitu kan. Memang benar-benar kayak perbukitan, di antara luar angkasa mana yang mengambang gitu kan tiba-tiba gitu. Dengan dressnya yang serba putih bercak hitam, terus juga ada Pakai kerudungnya, jubahnya. iya, tatonya segala macam. Nah, itu sih kayak gue karena lihat dia ada satu garis kayak gitu tuh di kepala di sini tuh, gue ngerasa itu kayak scene flashback sih. Nah, dia bilang that's why all gods must die gitu kan. Itu kayaknya itu sih. Ya, itu akan dibikin, itu kita akan dibawa ke flashbacknya dulu sampai akhirnya dia ngebentuk lah itu si jahitan-jahitan di kepalanya itu pas dia buka tudung gitu kan. Dan dengan tone hitam putih, gue rasa sih memang karena situasi ininya sih mungkin bisa aja multiverse, tapi satu sisi gue mikir kayak itu memang situasi yang ada di tempatnya dia aja gitu. Karena kalau dilihat di awal-awal scene tuh kan tuh ada tuh kayak ada perbukitan di depan itu kan ada satu area yang ada warna abu-abunya tuh. Kalau teman-teman lihat trailernya sekarang ya, ada di menit 1/1 detik gitu. Anjir, Nah, ada durasi itu, detik. Benar, ada di situ. Nah, itu kan di situ kan ada area abu-abu di sana gitu kan. Nah, bisa jadi itu memang adalah tempat markasnya Gore the God Butcher ya ada di sana gitu loh. Iya, Ya, yang memang mirip mukanya. kayak iya kayak siapapun yang datang ke sana ya lo bakal ngikutin pewarnaan yang ada di tempat-tempat gua gitu. Kayak gitu. Walaupun aslinya sebenarnya dia dipaparin sinar pun tetap akan warna putih gitu ya kan. Tapi tetap dia ada di emang khusus di tempatnya dia aja gitu loh. Itu gua rasa ya. Nah, tapi bukan nggak mungkin juga kalau sananya itu akan ada campur tangan dari multiverse gitu. Dan teman-teman bisa lihat sendiri lah di scene trailernya gitu. Gua rasa itu emang udah apa ya? Kayak lo masuk ke dalam rumah gitu kan, lampu rumah orang yang lo masukin itu warnanya biru gitu. Nah, lo mau kulit lo hitam, mau kulit lo putih atau apa gitu kan, ya kalau udah kena sinar itu ya biru juga gitu. Biru juga kelihatan. Iya, Nah, kira-kira kayak gitu tuh. Ini no racist Nah, Pak ya. kira-kira kayak gitu tuh. No racist ya, no Rasis. Gue juga kayak gitu. Maksud gue, itu kayak emang udah kayak lokasinya aja sih yang emang benar-benar serba abu-abu semuanya gitu. Itu dari pendapat gue satu gitu kan. Terus juga apa namanya? Untuk asal usulnya udahlah ya, ini memang benar-benar udah sedap banget. Dan pertama yang gue senengin justru malah bukan Jane Foster dengan Mjolnirnya, malah justru Gore the God Butcher-nya. Iya, sama Pak. Kalau versi gue, ingat lagi ini versi gue gitu. Buat teman-teman yang juga suka dengan Gore the God Butcher mungkin bakal ngerasain hal yang sama juga, bahwa ini tuh aktor udah menjanjikan dan perannya juga meyakinkan gitu. Peran yang dimainnya itu meyakinkan. Gitu, makanya gue kayak aduh, official trailer gue pengen lihat Gore the God Butcher gitu kan. 1 menit pertama jeng ditampilin gitu kan. Wah, gitu. Langsung seneng itu gua gitu lihat Christian Bale gitu kan. Sama bener kayak digambarin sama Taika Waititi seserius itu gitu. Anjir, makin gak sabar gua gitu. Karena itu Pak, aktornya memang juga menjanjikan juga, Christian Bale aja yang main. Nah, iya. Oke. Gak sabar nih Pak. Dari DC pindah ke Marvel. DC pindah ke Marvel. ini banyak banget film Pak. Contoh kayak ini Henry Cavill dari DC ke Marvel. Jadi apa Pak? Captain Britain ya? Jadi iya, Captain Britain. Aduh. Itu keren lagi tuh. Ketemunya sama Sam Wilson tuh. Iya. Sam Wilson Captain America gitu. Berantem sama John Walker ya kan. Lu nih ini banyak banget fans yang benci sama John Walker. Kenapa sih? Itu kan aktor dong. Dia sukses loh. Dia sukses loh memerankan karakter John Walker. Kalau kalian, teman-temanku semuanya, teman-teman kesayanganku satu Indonesia yang udah nonton Falcon and Winter Soldier dan lo kesel sama si John Walker, si White Russell itu, dia berhasil, John. Dia aja bisa bikin lo kesel gitu kan. Berhasil. Dia berhasil loh. Gitu. Makanya Falcon and Winter Soldier itu benar-benar salah satunya series yang udah berhasil gue rewatch lah gitu. Oh ya, kayaknya Falcon ya.
Ya, Loki belum sempat gue, sumpah Loki belum sempat gue rewatch lagi tuh. Ternyata gini, apa ya? Ternyata kaget pas Thor bilang, wah, kok yang nanya, itu siapa? Itu mantan lama, mantan pacar tua lama. Hmm. Oh, ternyata udah mantan. Oh, ternyata udah di notice di Thor ketiga yang di mana ada Destiny yang bilang katanya, apakah Loki nanya gini, apakah kamu masih berhubungan dengan Jane Foster? Oh enggak, aku enggak berhubungan, aku dicampakkan atau apa gitu ya, aku denger. Ya, Hmm. sekarang di ending Thor 2 kan juga gitu. Udah pisah mereka kan dari Thor 2 Iya, ke 3 kan. Udah pisah. Jadi ibaratnya ini adalah apa? Cleone sih bisa dibilang CLBK lah. Karena ini Jeff Foster kan kalau kalian lihat di Thor 2, dia kan merasa tidak diterima oleh keluarga si Thor, apalagi bapaknya. Awal-awal si Odin kan udah gak notice, ini pacar lu kok manusia sih? Lu gak bisa cari yang lain apa? Kan dia ngomong gitu. Ngomong gitu kan dia masih gak cocok, dan juga mereka juga kasar juga beda, dewa juga manusia. Gak cocok, makanya udah nggak diterima baik lah sama keluarga si Thor, ya udah. Ini ya kalau seandainya apa sih yang Avengers terbentuk ya nanti di film kedepannya, kalau misalnya Jane Foster ketemu Sam Wilson gimana tuh ya? Tiba-tiba benar-benar terjadi gitu, benar-benar terjadi, ini cuma ini ya teori ya, benar-benar terjadi ketemu gitu loh sama Sam Wilson. Aduh. Gak cocok sih. Wah. Mohon maaf, gak cocok. Tidak cocok. Nggak cocok ya. Gak cocok. Langsung dia nggak cocokin. Aduh. Langsung dia nggak cocokin. Karena chemistry mereka nggak ada. Tiba-tiba benar. Nggak cocok. Kalau komik beda. Komik kan mungkin ada cap-cap sebelumnya. Kalau VMCU kan beda, bro. Ya, semoga gak terjadi sih. Aduh, kita tunggu aja, Pak ya. Oke, gue mau bahas ini, Pak, Zeus ya. Nah, ke Rehan dulu nih. Ini adalah fansnya Zeus ya. Yang kita udah main di God of War ya, Zeus kan adalah dempal ya kan. Berotot bahkan serius banget, Pak ya, dengan peti-peti segala macam. Dan di sini Zeus ya. Udah gemuk. Zeusnya kayak dibikin Grandmaster. Grandmaster iya. Grandmaster banget ya gue lihat. Ini dulu gimana, Tian? Silakan. Yang gue lihat sih ya udah, maksud gue ini sesuai dengan penggambaran dari Olympusnya aja yang ceria kayak taman bermain gitu kan, maksud gue kayak indah, cerah gitu kan. Karena kalau lu nonton God of War, anjir itu awan kayaknya kagak pernah cerah gitu, mendung mulu dia. Iya. Badai mulu kayaknya tuh kotanya. Nah kalau misalkan di sini kan kayak terang, cerah banget. Tapi di satu sisi gue jadi mikirnya gini, ini kayak berkaitan dengan kalimat yang diucapin sama Gore. Gore bilang dewa itu terlalu mikirin diri sendiri, egois. Mereka tidak memperdulikan rakyat kecil. Nah itu gue notisnya langsung ke arah si Zeus yang hidupnya tuh serba glamor, segala macem, dia nggak peduli apapun. Ya udah, dia cuma peduli dirinya sendiri aja. Yang gue lihat representasi karakternya kayak gitu ya. Dan gue mikirnya kayaknya bakal ditargetin banget deh si Zeus ini. Iya anjir. Iya, bakal ditargetin banget. Dan kayaknya karena si Gore ini kalau nggak salah dia sempat muji Thor ya di trailernya. Iya. Kayaknya dia sengaja deh ngebuat Thor itu jadi musuh terakhirnya mungkin. Iya, mungkin. Sengaja. Soalnya dia mikir kayak dari semua dewa yang gua bunuh, lu doang yang beda. Dia kan ngomong gitu kan. Iya, karena ini yang gua lihat sih kan Thor kan juga pernah menjadi anggota Avengers yang dimana dia udah menolong orang lain. Dia dewa menolong orang lain. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Jadi si Gore ini ngelihatnya dia beda. Dia nggak kayak dari dewa yang lainnya, kan seperti itu mungkin. Tapi di sini Zeusnya gimana ya? Lihat aktornya kok gemuk terus petirnya kok kayak apa petirnya berarti petirnya bangke. Bagus. Terus seingat scene yang Valky pakai pedangnya Zeus ya, pakai apa? Oh iya itu ya. Waduh itu udah keren sih. Nah, ya by the way kalau lu ngomong soal battle-nya Valkyrie lawan si God itu kan abu-abu semua, tapi pedangnya Zeus aja yang terang tuh, Pak, yang kuning tuh. Oh iya. Iya, ini juga sih siapa Thor, cuma listriknya doang. Oh iya, listriknya doang. Iya. Listriknya doang. Oh iya. Wah, berarti gimana nih? Kalau menurut gue ya, gue ngebahas soal yang ini lagi deh, yang dikit soal yang monokrom itu. Kalau yang gue lihat ya, itu kayaknya kayak Wanda nggak sih? Wanda kan dia bisa gini juga, terus jadi merah. Nah, gue kok mikirnya gini ya, karena mereka semua ini adalah mungkin Jane Foster ini juga punya imun atau penyembuhan yang cepat juga kayak dewa lah ibarat kata, karena dia megang Mjolnir. Nah,
ada Thor, ada Valkyrie yang ras Asgardian yang emang lama tuanya kan. Pokoknya ras Asgardian tuh. Dia penyembuhannya juga cepat ras Asgardian. Pokoknya manusia super nih 3 orang nih. Kayaknya bakal jadi manusia biasa di dimensi itu, tapi kekuatannya enggak. Jadi dia bisa menggunakan kekuatan listriknya, tapi kalau lu kebacok lu mati. Nah, di situ fairnya mungkin. Di situ fairnya mungkin. Kalau menurut gue di situ fairnya, fair benar-benar battle-nya gitu. Benar-benar mengandalkan otot sama kekuatan yang lo punya aja. Jangan pakai ilmu kebal-kebalan gitu. Kalau ngadu kebal-kebalan ya kalah gue anjir. 3 orang lawan 1. Oh iya. Oh iya, 3 orang. By the way, kalau ngomong gitu, kalau di tahun ini kan bakal ada 3 Thor ya. Dan gue Iya nggak kalau melihat. di komik ya. Iya, Nah, Iya, di komik ya. Nggak ada, di Pak. switch kayaknya ya. Di Switch Jadinya kayaknya, Pak. kayak Valkyrie, Mighty Thor Thor sama sama Thor. Thor. Iya, Iya. Valkyrie-nya iya, kayaknya nggak ada sih. Thor yang tua nggak ada ya. Nggak ada. Itu aja gue curiga tuh tiba-tiba kayak apa Ravage Store bakal gabung apa kagak ya gitu kan. Karena di trailernya aja cuman si Valkyrie dia udah gitu kan. Udah Sama 3 Jane tuh, Foster, Pak. ya sama Jane Foster juga gitu. Ya walaupun nggak bisa diterima sama Kalser, maksud gue lucu aja gitu. Masa dewa sama dewa saling nelanjangin gitu kan? Saling bertengkar. Tahu mana barangnya kelihatan lagi gitu kan? You Terus flick too tiba-tiba hard, pingsan itu, aduh. you Oh ya, flick too oh ya, hard, god damn it gitu. Ayo, Pak. Langsung pingsan semua gitu kan? Kalau soal selin-selin Zeus, cantik Pak ya. Gua fokus ke selin-selin Zeus, Pak. Cewek-ceweknya cantik, Pak. Dayang-dayangnya Zeus ya. Pas lo, Pak. Pas lo Iya. dengan Zeus yang dia kan adalah seorang dewa yang punya banyak banget wanita, Pak ya. Baik, pas. Tapi di sini gua bilang selin-selinnya cantik, Pak. Dikasih-kasihnya bagus. Walaupun cuma figuran ya, tapi bagus, cantiknya dapet. Yang main Russell Crowe lagi, yang gue tahu Russell Crowe nggak ada film, gue nggak tahu deh entah mungkin gue yang lewat atau gimana gitu ya kan nama filmnya. Cuma seingat gue dia nggak ada juga main yang komedi gitu. Man of Steel contohnya gitu tuh kurang serius apa ya gitu. Ini Pak, gua mau bahas ini Pak, apa namanya? Dari segi endingnya, ini kayaknya si Zeus bakal mati sih Pak. Oh, udah Iya. kan si Gor ngomong. Iya. Dari semua dewa yang gua bunuh lo yang beda. Anjir. Disisain 1 gitu anjir. Sok banget. Gini Pak, kalau ngomong gitu, kalau semua dewa, apakah juga termasuk dewa-dewanya Moon Knight? Ini gua kaget Pak, dewa Mesir loh, masih ada dewa-dewa loh Pak, banyak dewa Mesir. Konsio Iya. masa masuk sini kan gak lucu Pak, tiba-tiba Konsio ada. Kayaknya dewa-dewa yang emang pernah didengar sama si Gor aja kalau menurut gue sih gitu. Mungkin gini, teori ya. Mungkin yang dibunuh sama Gon sih mungkin dewa Olimpian aja, dewa Yunani gitu. Mungkin ya. Oh, yang sombong-sombong maksudnya ya? Iya, mungkin. Oh, yes. Bisa Kan, gitu. kan banyak tuh, ada Zeus, ada Poseidon, ada apa lagi ya? Ada Hercules, ada Hercules ini. ada, tapi banyak. Hercules kayaknya masih disimpan Pak, karena katanya MCU mau pakai Henry Cavill buat jadi Hercules. Anjay. Oh, Iya, Kupoy banget. Serius, Henry Cavill katanya mau jadi Hercules MCU. Makanya sempat kalau kalian perhatikan di berita kan Henry Cavill sempat didatangi sama Kevin Feige di restoran mau bicara soal project MCU dan rumornya itu akan jadi Hercules MCU. Makanya Henry Cavill sekarang badan otot banget, besar banget gitu loh buat Hercules. Katanya seperti itu, katanya. Belum confirm. Tapi kalau jadi Hercules sih, aduh, gimana Pak ya? Mantap. Tapi gini. Superman pindah Pak ke sini Pak. Oh, terus gini, apa Hercules ya? Hercules, ini kayaknya gini, bisa jadi Zeus mati, bisa jadi kan Hercules itu kan anaknya Zeus. Iya. Nah, mungkin kedepannya di Snack Project Hercules ini, kayaknya Hercules ini bakal balas dendam ke Gore akibat si Zeusnya mati karena dibunuh sama Gore. Mungkin ini bakal melanjutkan kisahnya si Hercules. Wah, gimana Bro Rehan? Ada pendapat Nah, soal ini? Kalau untuk Hercules sih kayaknya gue cukup ini ya, berekspektasi tinggi ya. Apalagi yang meranin Kuproy dari Warner Bros gitu. Jadi cukup menjanjikan gitu, apalagi gue pernah ngeliat si siapa? Henry Cavill ya? Si Henry Cavill itu yang adegan pemadam kebakaran, tau gak lo? Yang nyelamatin orang kebakaran. Yang dia nggak pakai baju.
Oh, yang Man of Steel Oh, yang awal-awal iya. yang dia ngamatin orang-orang itu loh. Oh, Wah, iya. itu Hercules itu. Hercules, oh Itu iya. Hercules banget. Yang kayak Itu. gitu. Iya, iya. Oh, iya. Itu Hercules banget, men. Cocok sih, cocok. Asalkan Semua bukan akan Marvel pada waktunya sih. Smile kemarin pada waktunya karena duit Iya. menjanjikan. Charlize Theron Terus jadi taruh. Marvel. Iya. Siapa lagi nanti nih? Tinggal Ryan Gosling oleh. Oh Terus, iya. Oh, siapa lagi? Siapa lagi yang belum? Yang belum. Margot Robbie ya. angkat tapi belum. Belum. Bapak, kalau untuk si siapa namanya? Siapa? Si Charles Theron dia udah punya dua project, Pak. Fast X. Oh Kan iya dia tuh. muncul lagi si Cypher sama si Iya, MCU. iya. Gajinya double tuh, Pak. Gue yakin tuh gajinya double tuh. Cuannya tuh edan gitu. Edan. Wow, wow. Aduh, bagus ya. Vin Diesel juga megang 2. Oh ya, Groot sama ini ya. Iya. Oh iya. Walaupun Grad doang ngomongnya gitu. Iya, itu bisa dapat 1 miliar gajinya. Wah, hebat ya. Cuma ngomong Cuma Groot ngomong doang. Grad anjir kata gue. I'm Groot. Nanti itu seriesnya gimana ya I Am Groot? Oh iya gitu. Gimana dia kan cuma Dia ngomongnya gimana ya caranya? Apakah cuma- Grad doang ngomongnya? Iya, sepanjang masa cuma denger Groot, orang nggak bosan gitu, cuma denger Groot doang. Yang nggak sepanjang scene episode ngomong I'm Groot doang dong. Alangkah bosannya hidup kita. Perkara denger dia ngomong I am Groot harus sampai 6 episode yang ngapain? Sampai episode. Lo sajiin aja satu film pendek 10 menit udah beres. Tapi gini, mohon maaf ya, kalau gue liat posternya sekarang, Thor nanti yang belakangnya ada si Gorty yang dipakai sama Mbak Putra itu di posternya, itu Mas. numpuk banget sih Pak, numpuk terlalu numpuk. Gua ngeliat view-nya astaga, ini nggak bisa ya, nggak di numpuk gitu loh. Karena intinya aja, gak usah semuanya, lu kayak semuanya. Nggak apa-apa. Menurut gue ini bukan poster yang numpuk malah. Apa kabar lo ngeliat poster Endgame waktu itu? Wow. Gimana kepala? Iya, yang kepala Tony Stark paling gede sendiri tuh. Ya kan? Terus apa? Oh, Captain iya, America iya, udah iya. hampir sebadan sampai tangan gitu ya kan diperlihatin. Dan beberapa karakternya yang udah kayak ngebentuk persis kayak ngebentuk piramid sih sebenarnya gitu. Cuman Masih sayangnya enak Tony Stark itu cuma ngadap ke sini gitu ya kan dengan ukuran kepalanya yang lebih gede. Kita sama-sama membayangkan lah Secret Wars nanti bakal kayak apa ramenya gitu kan. Posternya akan seramai apa tuh gitu. Ukuran berapa kali berapa gitu ya kan. Dengan muka para superhero Marvel sebanyak itu ya kan. Marvel Secret Wars film gitu ya kan. Kurang penuh apa tuh. Satu poster muka semua gitu kan. Mungkin debatnya ada Levi Tribunal Pak, karena kan Levi Tribunal kan bakal debut Iya. di Secret Wars. Iya, kurang rapat apa tuh coba tiba-tiba ada Secret Wars gitu kan. Nah, Sebagai penutup Pak ya, podcast ini dari Thor Love and Thunder, harapan kalian Pak untuk film nanti seperti apa? Karena dari juga banyak banget dari para netizen juga mengatakan bahwa untuk Thor Love and Thunder ini cukup di trailer kedua aja, jangan sampai ada TV spot. Menurut kalian gimana? Dan juga harapan kalian gimana untuk film nanti? Dari Dorian dulu nih. Menurut gue ya, jangan pakai TV spot kebanyakan. Pertama filmnya cuma 2 jam. Lu banyak-banyak TV spot lu mau ngapain kata gue juga. Ya maksud gue setahu gue Endgame TV spotnya nggak ini kan cuma diulang-ulang doang gitu juga kan. Diulang doang. Ya maksud gue pakai formula kayak gitu pun film lu tetap laku. Gak usah sampai yang kayak gimana-gimana ya nggak sih? Yang gue pikir sih kayak gitu. Dan kayaknya lu nggak usah berekspektasi bakal ada fan service kayak gimana-gimana. Soalnya ini benar-benar fokus film solo, fokus ke Thor, nggak bakal ada cameo hero apa segala macam nggak ada. Benar-benar ya paling cameo Zeus doang ya. Zeus doang sih Pak kalau yang gue. Jadi kayaknya emang benar-benar fokus ke Thor banget ya. Fokus ke Thor, Gore sama satu lagi Jane Foster. Nah itu kalau menurut gue sih kayak gitu. Dan ya itu tadi kayak yang gue bilang di awal kayaknya bakalan roller coaster nih film. Jadi ya mirip-mirip kayak ini aja apa namanya No Way Home. Asalkan penempatan lawakannya bener ya nggak masalah sih menurut gue. Tergantung penempatan juga nggak sih. Kalau lagi heboh-hebohnya tiba-tiba ngelawak kan kayak kuring anjir. Endgame gitu loh. Endgame gitu. Bangset Endgame tuh. Gitu ngancurin feel banget tuh. Kok Peter Quill kok ditempatkan di tengah-tengah battle balik lagi bang. Yang titiknya ditendang. Gak kerasa Pak. Aduh.
Bodoh lah. Pas dilanjut perang lagi jadi nggak dapet. Nggak cuy. dapet, iya nggak dapet. Ya, semoga ya bagus aja sih filmnya. Ya itu tadi ya, yang bilang Bang Rian ya, roller coaster sih. Jadi awalnya komedi, nanti pertengahannya baru dark sih. Dan juga ya, jangan terlalu banyak TV spot, udah capek banyak TV spot kayak kayak Dr. Strange kemarin banyak TV spotnya, aduh, udahlah. Terus juga apa ya, ini nggak tahu ya nanti ceritanya mau kemana, endingnya mau kemana. Kemarin aku punya teori kalau nggak salah Zeus itu bakal ada dia villain kalau nggak salah. Itu benar atau enggak sih, tapi ya mungkin di sini difokuskan ya, mungkin ceritanya Gore Thor sama Mighty Thor, Jane Foster gitu sih. Ya semoga filmnya ini ya. Dava udah nggak bisa berkata-kata lagi dari saking excitednya. Excited dan juga takutnya mengecewakan kayak TV spot kebanyakan, Pak. Nah, gini, Pak, gue takut Iya. gini. Gue takutnya pada saat ini kan dari kan udah rilis kemarin kan, Pak ya. Nah, gue takutnya ini kan bulan Juli. Gue takutnya untuk bulan Juni full itu akan full TV spot. Wah, Gua takutnya seperti itu karena gua lihat jaraknya udah 1 bulan. Wah, gua takutnya 1 bulan TV spot semua, Pak. Oh iya bisa jadi sih. Jadi, Jangan sampai. gue udah tahu flow-nya pasti seperti itu. Iya. Saya tahu pasti akan terjadi. Saya pasti tahu akan terjadi itu. Tiap Nanti- minggu ada TV spot. Nanti ada Miss Marvel, tiba-tiba maklumin aja Juni, lah. Kita fokus lihat Miss Marvel aja. Iya. Yang mau tayang sebentar lagi, ya kan? Ya, Miss Marvel. Kita lihat keimutan si siapa namanya, Pak? Aktrisnya Ima Kamala Pelani. Khan. Ima Pelani. Iman Balani. Aduh. Oke. Tunggu aja, Pak ya. Oke, kalau dari Bang Putra gimana, Bang Putra? Oke, ini perlu gua nanti sebelum tutup gua perlu lurusin dulu sama teman-teman ya. Kita membahas trailer. Oke, dan di trailer itu ada adegan dengan durasi kurang lebih 2 menit ya teman-teman semuanya ya. Itu perlu diingat, perlu digarisbawahin. Oke, 2 menit 15 detik gitu. Oke. Nah, jadi yang kita bahas di sini ya, yang kita bahas di sini juga nggak yang terlalu banyak tuh gimana ya kan, karena yang di spill juga masih ibaratkan dari 0 sampai 100 yang di spill di trailer itu cuma 10% menurut gua. Oke, cuma 10% gitu. Jadi pembahasannya bakal sampai segini-gini aja, oke? Nah, untuk secara keseluruhan trailernya bagus banget gitu ya kan. Terus juga yaitu tadi salah satu lagi trailer film hero yang gua tonton lebih dari 1 kali. Gitu kan, karena memang saking bagus dengan warna dan segala macam gitu kan. Membuka banyak banget kemungkinan dan harapan kita semua ya kan yang ada di obrolan ini adalah nggak usah pakai TV spot sebenarnya. Jelek atau enggak hasil akhirnya terserah lah, tapi gue masih menganggapnya nih film bakal menyenangkan sih. Atau bisa jadi nanti di luar dari menyenangkan bahkan luar biasa gitu kan, bisa aja gitu. Tapi kalau dari segi trailer 2 menitnya itu ya film ini masih menyenangkan untuk ditonton. Oke, tadi Bang Putra. Kalau gua sih gini ya, harapan gua ya sama kayak tadi, TV spot jangan kebanyakan. Oke, boleh TV spot, tapi scene-nya mending diulang-ulang aja lah. Gak usah pakai scene baru. Gua takutnya scene barunya ada satu cameo dimunculin. Contoh kayak Multiverse Madness. Itu cameo Illuminati itu yang si Captain Marvel tuh jago tuh. Itu jeruk banget bangke. Tuh ngancurin ekspres banget ternyata. Ditebas mati, Pak. Kesel gua dimunculin sama mati gitu doang. Nah, makanya untuk nanti gua juga curiganya ini bakal sebulan bakal ada banyak banget TV spot. Seminggu 3 TV spot bisa loh, Pak. Bisa. Bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Tiba-tiba ada cameo-nya Loki. Tiba-tiba loh, Loki kita nggak tahu loh Pak Loki kemana. Loki di TVS juga nggak jelas kemana arahnya, Pak. Ya, iya itu makanya kalau sampai ada yang ngapain lo bikin tribute untuk adik lo dalam bentuk tato di punggung tuh ngapain? Oh iya Pasti ada Loki. Gue yakin pasti ada Loki karena Thor itu di filmnya pasti ada Loki. Gue yakin nih. Tiba-tiba Pak pas dia udah tahu Loki mati, ternyata keluar dari portal TVA seret. Hey brother, it's me. Wah, gue yakin tuh memorable tuh. Makanya teman-teman habis lihat ini nanti coba lihat lagi tuh, kayak gue sekarang tuh lagi melototin trailer Thor Love and Thunder. Gue penasaran scene mana yang ada Loki tapi dihilangin, kayak kasusnya Hulk gitu kan. Ada Profesor Hulk tapi di sini dihilangin gitu. Nah, ini gue lagi nyari-nyari nih. Di bagian mana gitu ya kan? Apakah pas di Olympus itu dia disembunyikan gitu kan?
atau pas pertarungan gladiator di sana gitu disembunyiin gitu kan. Nah, ini gue lagi lihat nih gitu kan. Di mana sosok yang disembunyikan, yang dihilangin gitu kan. Penasaran gue gitu. Penasaran. Nanti teman-teman bisa lihat juga tuh. Ya kan? Kira-kira di mana tuh yang scene tiba-tiba Loki dihilangin gitu ya kan. Tebak-tebak aja di mana gitu kan. Iya. Bisa aja tuh. Atau Ya. bisa jadi di trailer itu semuanya vaksin, bisa aja. Apa? Wait. Vaksin. Jangan sampai, please. Gore yang itu jangan sampai di vaksin. Jangan. Ya, yang nggak vaksin cuman gore doang, selebihnya mah vaksin semua. Waduh. Mana tahu Jane Foster balik lagi jadi wujud manusia gitu kan. Cuma dia bisa makan Mjolnir gitu. Dia bukan Mighty Thor, sebenarnya Thor tuh Thor cowok juga gitu kan. Kita tunggu aja Pak ya. Kita tunggu aja. Ini produksinya udah kemana-mana nih Pak. Iya. Ini kalau sampai vaksin banyak banget nih masyarakat yang tertipu nih. Iya sih benar. Aduh, enggak. Iya. Sama kasus kayak Eiichiro Oda menipu para fans One Piece gitu. Soal buah Gomu-Gomu no itu. Oh iya, Ternyata iya. masih ramai. ternyata Nah. sama ini buahnya. Ternyata buahnya tidak gitu kan. Saya tertipu sebagai fans One Piece gitu. Masih Hati-hati ngikutin. aja. Masih ngikutin One Piece. Iya, hati-hati aja. Iya, hati-hati aja gitu kan. Gua main sama ya, jangan sampai kebanyakan TV spot itu aja udah. Itu aja. Kalau lo mau nge-reveal ya, kalau Marvel Studios mau nge-reveal berbagai macam adegan-adegan ya udah pakai adegan sama apa Studios itu film juga bakal laku. Laku pasti laku. Maksud lu kalau ada logo Marvel udah laku udah ya, gue yakin tuh. Kecuali SSU ya. Nggak tahu kembangannya, malah solo projectnya Villian semua, Elmorto lah inilah. Gak jelas semua orang kemana gak jelas tuh gua ngeliatnya tuh. Tapi, Raven. tapi kita tunggu aja Pak. Tapi nanti next mungkin kita akan bahas SSU. Siap-siap kita akan posting SSU nanti ya. Spider-Man gak ada itu hal yang Nggak ada. nonsense sekali. Gak ada Spider-Man tuh. Ada udah lo bikin aja film solo, nggak usah pakai SSU gitu, kenapa sih gitu kan. Nanti ya. Oke. Oke, itu aja mengenai video kali Pak, mengenai podcast Thor Love and Thunder ini. Thanks banget buat Clip on the Universe, Bang Putra dan juga Yes. Dava. Thank you banget Ya, udah terima kasih. hadir. Dan juga thank you banget buat kalian yang udah nonton podcast ini dari awal sampai akhir dan no skip iklan dan juga no skip durasi. Gua sangat berterima kasih banget. Oke. Oke, dan jangan lupa untuk follow-nya Clip on the Universe, linknya ada di deskripsi ya, dan juga untuk follow Instagramnya Bang Previn Putra, linknya ada di deskripsi, dan juga adalah konten kreator di Instagram yang bahas berbagai macam film Pak ya, dan juga TikToknya Pak ya. Yes. TikTok nih, nih wajib TikTok nih. Masih baru dong. Masih baru. Udah. Mohon dukungannya ya. Oke, dan juga ada Blue Dava dari Marvelous, linknya ada di deskripsi. Oke, itu aja mengenai video kali Pak. Coba like, comment, dan subscribe untuk tunggu bahwa video mendidik dan menghibur semua. Karena gua janji setiap video gua akan buat video spin lagi untuk kalian. Dan nextnya mungkin kita akan bahas SSU Pak. Kita udah pedes banget untuk membahas SSU nih. Nanti Pak ya, nanti. Oke, sampai jumpa di video berikutnya Pak. Adios. Woohoo. Bye bye.